Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat anti korupsi dimanapun Anda berada? Semoga kesehatan dan kemudahan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita semua. Hari ini kita bertemu kembali di acara podcast kampanye anti korupsi. Bersama saya, Taufan Untung Wibowo Silitonga dari Tanjak, Kalimantan Barat. Dan akan didampingi oleh salah satu Sri Kandi anti korupsi Kalimantan Barat, yaitu Dr. Randa Marlina MSI CRA CRP CG CAE. Betul begitu ya Bu Marlina? Iya benar. Oke. Ini jujur Bu, saya perlu beberapa kali untuk bisa menghafal, tapi memang ternyata tidak bisa dihafalkan untuk ini. Mungkin bisa kita mulai dulu Bu. Okay. Ibu boleh memperkenalkan diri, instansi Ibu dari mana, kemudian sejak kapan Ibu mulai bekerja di inspektorat yang mungkin Ibu nanti bisa jelaskan. Silakan Bu. Baik, pertama selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabat anti korupsi dimanapun Anda berada. Dan sore hari ini senang sekali saya bisa hadir di sini bersama bukan Mas Topan kali ya, tapi Abang ya, karena Batak ya. Jadi bersama Bang Topan di acara podcast kampanye anti korupsi. Nah, saya sendiri saat ini dipercaya sebagai Inspektur Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2019. Jadi sekitar bulan Oktober saya dilantik menjadi Inspektur Provinsi Kalimantan Barat. Jadi sudah sekitar 4 tahun setengah. Ya, saya menjadi Inspektur Provinsi Kalimantan Barat. Oke, berarti sudah cukup lama ya Bu ya, terkait dengan Ibu dalam sebagai inspektur di Kalimantan Barat ini. Kalau boleh tahu Bu, inspektorat ini sebagai orang awam ini, inspektorat itu sebenarnya tugasnya tuh apa ya Bu ya, di dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat ini Bu? Tahu apa mau tahu? Oh sangat tahu, pengen tahu gitu ya. Jadi inspektorat itu kan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, di mana tugasnya itu adalah membantu pimpinan, dalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan Barat, dalam rangka untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh OPD yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini, agar semua pelaksanaan kegiatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat ini bisa berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi itu salah satu tugas kami. Kemudian juga di Provinsi Kalimantan Barat ini kami juga punya tugas atau punya fungsi untuk ikut mengedukasi masyarakat sejak dini, agar masyarakat itu kemudian termasuk generasi mudanya itu bisa memiliki bisa menerapkan nilai-nilai integritas yang ada di dalam dirinya itu sejak dini, sehingga nanti diharapkan generasi muda kita itu adalah generasi muda yang memang punya integritas. Nah, seperti itu salah satu tugas juga ya dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Ini menarik ini terkait dengan tugas daripada inspektorat, karena kami sebagai masyarakat Kalimantan Barat ternyata ada loh lembaga yang berfungsi untuk mengawasi. Mungkin di sini lingkungannya masuk ke ranah mana nih Bu? Ranah ke pengawasan anggaran atau dalam hal apa ini Bu? Pengawasannya itu dari inspektorat ini Bu? Jadi ini kita kan pengawasan dalam arti umum ya, pembinaan dan pengawasan. Jadi semua pelaksanaan kegiatan segala aspek ya yang menyangkut tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Ya. Semua perangkat daerah Ibu ya? Betul. Berarti dari mulai provinsi, kabupaten sampai dengan ke level desa berarti ya Bu ya? Begini, kalau untuk kabupaten kota itu kita melaksanakan salah satu fungsi dari gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Maka kita juga punya kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada teman-teman di kabupaten kota sampai kepada masyarakat desa. Jadi itu fungsi gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Oke, nah Bu, kalau boleh tahu nih Bu, tadi ada kata-kata pengawasan yang sering Ibu ucapkan nih. Nah, ini yang menarik nih dan kaitannya dengan kampanye anti korupsi kita Bu. Ini apa sih
tugas yang dalam hal ini fungsi pengawasan tadi Bu, kaitannya dengan anti korupsi ini Bu. Karena tentunya kita seperti saya ada urusan misalnya ke instansi provinsi mengurus misalnya KTP dan lain sebagainya. Kemudian ya ada saja hal-hal yang mungkin sedikit banyak yang ini mengganggu nih, ya pengen cepat lah dan lain sebagainya. Itu ada nggak Bu salah satunya dari inspektorat untuk mengedukasi dalam hal ini stakeholder di level provinsinya atau masyarakatnya? Mungkin bisa diceritakan Bu pengalaman Ibu dalam hal ini sebagai inspektur. Kan tadi kita ada fungsi kita pembinaan. Nah ya, jadi selain pengawasan, kami pembinaan. Nah, ketika kita masuk dalam fungsi pembinaan, ini yang kita lakukan tadi, mengedukasi. Mengedukasi ini bisa dalam bentuk sosialisasi, ya. Kita misalnya sosialisasi ke semua elemen masyarakat, mulai dari bisa di tataran pemerintahan, bisa di masyarakatnya, bisa di generasi muda, bahkan di tingkat legislasi juga, legislatif itu kita punya tanggung jawab untuk ikut mengedukasi agar semuanya ini bisa berjalan sesuai dengan aturan, sehingga praktek-praktek korupsi yang selama ini menjadi momok kita itu paling tidak bisa kita minimalkan. Korupsi itu sesuatu yang penyakit yang ini sangat jahat, kemudian ini bisa merongrong, pelan-pelan itu bisa merongrong, dan memang susah sekali untuk kita hapus. Kita hapus bilang nol korupsi itu memang sangat susah, tapi paling tidak kita berupaya untuk meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Agar apa? Agar semua dana yang sudah digelontorkan, sudah direncanakan itu bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 100 bisa sampai 100. Yang sampai ke masyarakat, sampai dengan tujuannya itu bisa seperti itu. Tapi kalau ternyata tindak pidananya, korupsinya cukup tinggi, 100 nanti sampai ke masyarakatnya bisa 50, bisa 40. Berarti kan tujuan dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan itu kan tidak tercapai. Tidak efektif utamanya. Tidak ya, Bu, efektif ya? Dan juga tidak tercapai sesuai goal yang udah kita tentukan dari awal. Dari awal. Nah. Bu, saya ingin lebih mendetail terkait dengan yang tadi Ibu sebutkan, korupsi yang dalam hal ini ya tidak bisa kita habiskan sampai 0%, tapi setidaknya ya kita coba untuk memerangi itu, begitu. Dari sudut pandang kami sebagai masyarakat, Bu, sebenarnya jenis-jenis korupsi seperti apa sih Bu yang memang sangat ya mengancam gitu, sampai yang tadi 100 jadi 50, 100 sampai 0 begitu Bu. Itu tuh korupsi yang semacam apa Bu? Jadi sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi korupsi itu bisa kita kelompokkan ya. Ada 7 kelompok besar korupsi itu sendiri. Ya. Yang pertama itu terkait dengan kerugian keuangan baik negara maupun daerah. Nah, kemudian suap menyuap, padahal enak ya kalau suap ya. Kita kalau pengantin baru kan suap menyuap itu enak ya. Suka kan suap menyuap. Nah ini kalau ini terjadi karena enaknya tadi suap menyuap ini, maka banyak orang melakukan ini. Nah, tetapi ini bisa merusak kalau ini prakteknya kita lakukan suap menyuap, maka ini tentu akan menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Kemudian juga ada yang namanya penggelapan dalam jabatan. Kemudian ada juga yang namanya pemerasan. Nah, misalnya gini nih, kamu mau ini nggak? Kamu mau dapat ini nggak? Boleh, tapi ini saya, atau kamu harus ini. Kalau kamu nggak seperti ini, nanti kamu akan dapat ini. Nah, itu model-model pemerasan seperti itu. Kemudian ada juga yang kita lakukan perbuatan curang. Jadi ini memang hal-hal seperti ini banyak sekali terjadi di lingkup pemerintahan kita. Kemudian ada juga yang namanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Misalnya nih, benturan kepentingan itu, saya punya keluarga nih, punya keluarga dalam orang yang bekerja terkait dengan proses pengadaan. Nah, tentu ada
misalnya ada keluarga saya. Iya. Nah, itu kan ada benturan kepentingan. Ini kalau syaratnya nggak dipenuhi bisa langsung diloloskan segala macam. Itu yang namanya ada benturan-benturan kepentingan seperti itu. Nah, ini yang bisa kita hindari. Jangan sampai kita melakukan kegiatan ada benturan kepentingan kita dengan salah satu pelaku ataupun yang melaksanakan kegiatan. Jadi itu memang berusaha kita. Bukannya nggak boleh. Kita punya saudara saudara kita, keluarga kita melakukan kegiatan atau misalnya jadi salah satu pemenang, ini bisa saja, tetapi itu tentu harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, seperti itu. Jadi bukannya nggak boleh, tapi harus sesuai dengan prosedurnya, harus sesuai dengan persyaratannya. Nah, kemudian ada yang namanya juga gratifikasi. Nah, jadi gratifikasi ini sifatnya lama. Artinya itu kita udah mupuk dari lama nih. Kita baik sama orang, dikasih, tapi nanti tiba-tiba kita menjadi ndak enak karena orang ini kan sering ngasih kita. Satu saat tertentu dia perlu dengan kebijakan kita menjadi tidak enak. Seperti itu kan. Iya, karena apa? Oh, dia tuh dulu sering saya. Kalau lebaran dia suka ngasih saya parcel. Kalau ini anak saya kawin dia kasih saya ini, sehingga ketika pada satu saat dia memerlukan kebijakan kita untuk sedikit melanggar dari aturan yang ada, kita menjadi terbebani, menjadi tidak enak. Nah, itu yang gratifikasi. Jadi ini beberapa hal tadi ada 7 kategori besar terkait dengan yang kita namakan korupsi itu sendiri. Iya. Ini kalau di orang awam kita biasa sebut sahabat anti korupsi, ada yang tadi tuh benturan kepentingan ordal mungkin ya, seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu ya yang saya tangkap dari ya, bisa juga seperti Bu itu. Marlina tadi. Ya. Dan mungkin Bu Marlina ini terkait dengan tadi Bu Marlina ingin saya tekankan gratifikasi tadi Bu Marlina. Mungkin nanti akan kita coba bahas lebih mendalam. Tapi saya ingin tahu nih, penyebab dari orang-orang korupsi itu seperti apa sih Bu Marlina? Kita nih, kalau saya ya, biasa kalau datang untuk ingin buat KTP Bu Marlina. Karena pekerjaan saya nih tidak memungkinkan untuk mengurusnya berulang-ulang kali, harus mengurus pada hari Senin belum selesai, balik lagi Selasa datang lagi, kok tidak selesai begitu kan, tidak bisa sehari jadi misalnya begitu. Terus akhirnya kita coba, ada yang mau bantu nih. Nah, itu apakah salah satu penyebab daripada korupsi tadi dari sudut pandang saya? Tapi kan posisinya saya memang tidak mau untuk ribet-ribet gitu loh. Kita hanya supaya kerjaan saya tidak terganggu. Jadi saya supaya lebih cepat sajalah. Saya minta teman saya untuk segera selesaikan KTP saya. Apakah itu termasuk salah satunya penyebab korupsi daripada oknum, daripada satu instansi itu, dari kita sendiri, atau ada penyebab lain, Bu Marlina? Jadi itu mungkin terkait layanan ya, terkait dengan layanan yang diberikan. Jadi korupsi ini bisa terjadi, ya kan? Bisa terjadi, bisa dari kita sendiri, tetapi bisa juga kita berkolaborasi dengan orang lain, seperti itu. Nah, kalau terkait pelayanan misalnya kan, terkait pelayanan seperti yang tadi dikatakan, kita pengen lebih cepat nih pelayanannya, ya, betul, pengen kan? Lebih cepat, ya. Sehingga kalau saya kasih itu udah termasuk dalam proses, bisa dikatakan itu penyuapan, ya kan? Kalau saya kasih nih tip yang tadinya saya nomor 100, saya bisa jadi nomor 5, seperti itu, ya kan? Nah, itu juga termasuk dalam kategori terkait dengan korupsi. Nah, seperti itu. Sehingga orang nih merasa, oh ini ada uang pelicin lah istilahnya kan. Nah, seperti itu, ada uang pelicin, sehingga prosesnya lebih dipercepat nih. Nah. Jadi salah satunya itu karena kebutuhan saya bertemu dengan kebutuhan mereka, begitu ya? Mungkin begitu ya Bu Marlina? Iya, Jadi bisa seperti bisa itu. Juga. Jadi kan memang korupsi ini pertama kita terjadi ya, kita pengen sesuatu yang lebih. Betul. Tetapi lebihnya tuh dengan cara yang nggak benar. Nah, gitu kan. Tapi kalau kita pengen lebih, tapi kita juga melakukan kerja keras, usaha yang lebih, itu nggak masalah. Tapi kita pengen lebih, tetapi dengan cara yang nggak benar. Itu sudah. Padahal kita kan udah dapat gaji segala macam gitu ya. Betul. Tetapi ketika kita memberikan pelayanan, ini harus ada nih tambahan lain, sehingga kita baru nih mempercepat proses pelayanan kita.
Nah, itu juga masuk. Jadi ada di situ keinginan kita dapat lebih. Itu bisa kita anggap sebagai suatu keserakahan dari kita sendiri, ya kan? Karena kita pengen lebih. Kemudian itu tadi kebutuhan. Jadi sama-sama nih. Dari pihak sayanya pengen butuh cepat. Nah, dari pihak yang pemberi layanan juga butuh nih untuk dapat sesuatu dari itu. Nah, ini juga bisa terjadi karena kebutuhan. Kemudian ada juga kesempatan. Nah, ini yang mesti kita cut. Jangan sampai ada kesempatan-kesempatan yang muncul sehingga ini bisa nih menyebab terjadinya korupsi antara yang memberi layanan dengan yang. Makanya sekarang di tempat-tempat layanan itu kan sudah mulai kira-kira yang tidak perlu itu kita kurangi segala macam gitu kan, sehingga ini juga bisa mengurangi terjadinya hal-hal yang ini tadi. Jadi kesempatan itu kita potong, seperti itu. Jangan lagi ada kesempatan untuk kita melakukan itu. Nah, jadi ini mungkin beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya korupsi itu sendiri, seperti itu. Ya. Karena memang yang saya perhatikan kalau terlalu banyak kita mengurus sesuatu tapi waktunya itu kayak di nanti itu yang kemudian ini ada apa nih kan begitu ya. Jadi ya itu mungkin lubang itu yang kemudian inspektorat mungkin masuk di situ agar supaya bisa lebih efektif, efisien mungkin ya dalam lembaga-lembaga seperti itu ya. Ibu Marlina. Makanya sekarang kalau di proses perizinan, pelayanan segala macam itu kan memang kita menghindari terjadinya pertemuan nih. Nah, itu tadi karena adanya kesempatan kan, jadi kita menghindari terjadinya pertemuan. Nah, jadi kita misalnya lewat digitalisasi segala macam gitu ya. Jadi kita hindari nih, jangan sampai terjadi antara pemohon dengan yang pemberi izin terjadi pertemuan sehingga menyebabkan terbukanya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Bu Marlina, tadi kan Bu Marlina katakan ya bisa pakai online mengurus sesuatu begitu ya, itu untuk mempermudah dan supaya tidak digitalisasi. Si masyarakat itu lebih mudah dalam mengakses satu layanan dan si penyedia layanan pun lebih tertutup lah, kita batasi untuk bisa bertemu. Nah, dalam kita kan tadi public sector ya. Nah, sekarang kalau misalnya swasta, Bu Marlina, ini kaitan dengan swasta dalam tadi Bu Marlina katakan dalam mengurus izin. Nah, ini kebanyakan juga sahabat anti korupsi ini salah satunya dalam hal izin usaha dan lain sebagainya. Nah, pernah tidak Ibu Marlina menemukan ada dari sektor swasta itu yang terjerat tindak pidana korupsi? Mungkin Bu Marlina bisa bercerita di situ. Banyak. Oh, banyak, oke. Artinya bukan di wilayah Kalbar ya, bukan di wilayah Kalbar, tetapi di Indonesia banyak. Jadi memang ini salah satu modus terjadinya korupsi itu dari aspek ini. Perizinan untuk berusaha segala macam gitu kan. Ini yang dampaknya sangat besar sehingga ini tuh jadi sesuatu yang untuk pengurusan izin misalnya kan, jadi sesuatu yang sangat dibutuhkan orang, ya kan, sehingga nih pengurusnya yang mengurus itu bisa menjadi orang yang ketika dia merasa dia sangat dibutuhkan. Nah, kita tahu kan kalau kita merasa dibutuhkan ini kan mulai kita bisa bertingkah yang macam-macam, orang dia butuh kok. Kan seperti itu. Nah, ini yang coba kita kawal gitu ya. Kami dari inspektorat itu terkait dengan perizinan, kita ada tim yang membantu untuk mengawal proses perizinan. Seperti itu. Kemudian juga terkait dengan pengurusan izin kan banyak ya. Izin ini banyak. Gitu. Nah, misalnya izin tambang apa segala macam gitu kan, itu kan nilainya yang fantastis ya. Nah, kita punya tim untuk bisa mengawal itu. Bukan berarti ketika kita punya tim lalu ini langsung bisa habis nih.
Enggak, tapi kan paling tidak ini upaya yang terus-menerus kita lakukan agar bisa meminimalkan itu. Di samping kita sosialisasi nih kepada masyarakat. Kamu nanti kalau mengurus izin jangan seperti itu. Ini prosedur yang harus dilewati. Nah, seperti itu kan. Ini sebenarnya tidak susah. Ini saja. Jadi seperti itu. Jadi kita terus melakukan sosialisasi termasuk kepada pengusaha juga. Kemarin dari KPK melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha itu juga sudah gencar-gencarnya di Kalimantan Barat mengumpulkan semua bukan semua ya, tetapi mengumpulkan banyak pengusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Ayo nih, kalian juga dari sisi kalian juga bisa bilang tidak gitu. Dari kita penyelenggara, pemerintah tidak, kemudian dari sisi pengusaha juga tidak. Karena kalau misalnya kita tidak, tapi dari sisi pengusaha tetap, nah tergantung iman nih, mampu gak bertahan nih, ya kan? Ya, kalau yang kecil mungkin bisa bertahan, tiba-tiba dapat yang besar lalu bisa goyah, kan gitu. Nah, artinya kita harus bisa sama-sama mengatakan tidak pada korupsi, seperti itu, baik dari kita pemerintah maupun dari pihak pengusaha. Makanya kami membantu KPK untuk bisa mengawal badan-badan usaha seperti itu. Ya. Siap. Dari yang Ibu Marlina jelaskan tadi, ada istilahnya seperti invest budi, Bu, terkait dengan gratifikasi tadi Ibu sebutkan. Nah, kalau di kita sebagai orang Timur, Bu, kita membantu seseorang kan sepertinya itu hal lumrah. Semisal kita kepada atasan, dia di hari ulang tahunnya, entah di hari apa, kemudian kita memberi sesuatu, ya saling memberi hadiah itu kayaknya sebagai orang Timur itu sesuatu yang wajar begitu. Nah, akan tetapi ada juga peribahasa yang mengatakan hutang uang bisa dibayar, tapi hutang budi, itu tidak bisa dibayar. Nah, terkait dengan gratifikasi nih, Bu, tadi memberi hadiah dan lain sebagainya, itu apakah itu termasuk gratifikasi, Bu? Padahal kita ya biasa aja gitu memberi hadiah. Apakah ada hal-hal yang memang ini gratifikasi loh, kalau ini hadiah seperti kue atau apa, ya ini tidak gratifikasi. Mungkin Ibu bisa beri pencerahan kepada kami, sahabat anti korupsi, gratifikasi itu barriernya tuh mana ya? Mana gratifikasi dan yang tidak? Silakan Bu Marlina. Baik, jadi gratifikasi itu kan adalah pemberian berupa bisa bentuk uang, bisa bentuk barang, komisi, hadiah, macam-macam ya, kepada pihak yang berkaitan dengan jabatan orangnya. Sekarang kembali kepada niat kita memberi gratifikasi, ya kan? Niat kita nih, kita niat memberi gratifikasi, memberi seseorang itu sesuatu. Apakah memang kita seperti tadi mau membantu, atau kita memang aku invest nih, invest dalam arti ketika aku kasih dia nanti suatu saat seperti ini. Saya punya cerita, terkait gratifikasi ini ya. Ini sebenarnya ceritanya sangat ini sekali gitu. Ini tentang anak. Seorang anak, dia itu sekolah di sekolah swasta yang ketat, jam masuknya ketat segala macam, ya. Nah, lewat dari jam 7 pintu sudah tutup, tidak boleh terbuka lagi. Nah, si anak ini dia sering memberikan hadiah kepada si penjaga pintu, yang menjaga pintu, satpam atau apa gitu kan. Tidak besar, tetapi sering. Kadang dikasih apalah gitu ya. Kalau bapaknya pulang dari mana nanti dikasih, seperti itu. Maka tadi dari awal saya bilang gratifikasi itu tanam budi. Prosesnya bisa panjang. Nah, ketika satu saat dia kan setiap pagi harus masuk tepat waktu. Nah, satu ketika ini terlambat. Lalu orang tuanya bertanya, kok telat? Gitu kan. Nanti ditutupin pintu gitu, nanti nggak boleh masuk. Tenang aja, katanya gitu kan, tenang aja. Nah, kenapa? Karena dia yakin ketika dia nanti datang walaupun terlambat, ini orang yang menjaga pintu pasti akan membukakan dia pintu. Karena apa? Karena dia sebelumnya
dia sering berbaik hati memberikan sesuatu dan lain hal kepada si penjaga, sehingga akhirnya dia masuk 7.15 dia bisa dibukakan pintu. Nah ini hal kecil ini mungkin bisa jadi ini ya, kepada kalau kita analogikan ke yang besar seperti itu kan, ini kan hal kecil nih, anak kecil. Tetapi seperti inilah dia. Kalau kita melakukan gratifikasi seperti orang nggak minta. Kalau gratifikasi ini kan kita sepihak nih, yang pemberi yang aktif, yang menerima kan tidak. Nah kan, betul. Jadi kalau ini kita sering lakukan, orang tertanam budi, ya kan. Lalu ketika tadi saya bilang, oh tolong dong, nanti suatu ketika dia minta tolong, kita ndak enak untuk tidak mengiyakan, tidak enak untuk tidak membantu, walaupun itu mungkin agak melanggar kewenangan kita, agak melanggar aturan kita. Nah itu yang seperti itu gratifikasi. Nah ini akan beda dengan misalnya pemerasan, itu akan beda ini. Beda lagi ketika dengan pemerasan. Kalau gratifikasi yang menerima tidak aktif, dia dikasih kok, saya nggak minta, yang menerima ini nggak minta, tapi orang yang memberi yang aktif memberi, seperti itu kalau gratifikasi. Tetapi ada saya lupa ya, ada pergub kita terkait gratifikasi itu ada nilai yang diperbolehkan. Jadi misalnya kalau undangan kawin segala macam, maka kan suka ada, kalau misalnya pegawai negeri itu kalau dia ngawinkan anak itu akan ada tim gratifikasi, itu akan melihat berapa sumbangan yang dikasih oleh orang lain dan harus kita laporkan ke KPK. Jadi berapa nih, ada nggak yang lebih, karena saya lupa pergubnya itu 1 juta maksimal masih kalau kita kawinan ya, itu 1 juta kalau ada kawinan atau hajatan itu maksimal 1 juta. Makanya dilihat ada nggak yang lebih 1 juta. Ketika kita laporkan ke KPK itu harus dikembalikan. Kembali itu artinya masuk ke kas daerah atau kas negara, seperti itu. Ibu Marlina, ini kayaknya cukup sebenarnya aturannya tuh sudah sampai ke sana ya Bu ya? Sampai dengan ke undangan, sampai dengan uang yang didapatkan dari perkawinan, sampai ke tadi Ibu katakan ya hal-hal kecil loh, seperti kita memberikan hadiah kepada satpam dan lain sebagainya begitu ya. Nah ini sangat relate sekali dengan keadaan yang mungkin terjadi. Ini kalau sama anak saya pun kalau misalnya di sekolahnya itu melihat memang rata-rata ketika pembagian rapor dan lain sebagainya memberikan hadiah. Betul. Itu termasuk gratifikasi sama seperti satpam tadi ya Bu? Atau bukan yang seperti itu? Nah sekarang kembali lagi, ketemu lagi nggak dengan gurunya? Ya ketemu lagi. Nah iya, makanya kalau ketemu lagi itu pasti. Tapi ketika kemudian ucapan terima kasih lah istilahnya kan. Kalau nggak ketemu lagi, tidak berhubungan lagi, tidak lagi kita mendapatkan pelayanan dari yang bersangkutan, itu mungkin. Nah, tapi kalau ini memang ya sama, saya dulu juga gitu. Pulang jalan misalnya kan, anak saya kasih nih gurunya kue kah, brownies kah atau apa gitu. Nah ternyata itu sebenarnya bentuk gratifikasi. Seperti itu. Cuma memang di pergub kita ada batasan. Ada ini 1 juta. Nah, sekarang kita lihat nilainya berapa. Nah, atau misalnya nih kita pulang jalan dari daerah, pulang kan suka dibawain tuh. Oleh-oleh. Nah kan kalau pergi kemana gitu dibawain pulang, dibekalin lempuk lah, apalah. Itu sebenarnya termasuk salah satu itu. Tapi itu kembali lagi niatnya yang memberi itu seperti apa sih? Nah, apakah memang ini hanya sekedar ucapan terima kasih atau ada niat tersembunyi di belakang yang pengen nanti kalau aku setelah ini, kalau dia ada urusan lagi bisa lebih mudah nih. Itu yang kita masukkan dalam gratifikasi. Seperti itu. Ini sahabat anti korupsi, kita dapat pencerahan nih. Yang biasa memberikan hadiah kepada gurunya pada saat bagi raport. Nah, stop sudah. Jangan diulang-ulangi lagi gitu ya. Karena itu bentuk dari kecil, dan kita juga ini ternyata itu bisa mendidik anak kita seperti itu. Ya kan dari kecil anak kita dididik gitu kan. Betul. Biasa memberi. Bagus niat memberi, tapi tergantung niatnya lagi ya. Kita mendidik anak kita untuk bisa memberi orang lain itu bagus, tapi tergantung niatnya. Apakah memang dia memberi ini berharap nanti biar dapat nilainya bagus? Itu kan dah beda nih. Betul. Artinya sejak dini kita sudah mengajarkan anak kita untuk terbiasa
memberi dengan maksud atau tujuan tertentu. Iya. Ya, seperti itu. Ya kalau mau memberi, memberilah kepada orang-orang yang fakir miskin begitu ya. Bu Marlina ya. Yang udah nggak punya kepentingan lah. Yang tidak ada kepentingan Yang lah. nggak ada kepentingan. Oke, siap. Iya. Kayaknya sudah sangat jelas sekali gratifikasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Marlina ya. Cuman tadi Bu Marlina ini ada yang saya cukup ingin tanyakan kembali terkait dengan Jangan banyak-banyak nanyanya. gratifikasi dan pemerasan. Oh iya, pemerasan. Ini nih kadang-kadang karena saya sudah 30-an lebih umur saya Bu Marlina. Jadi saya pun belum bisa membedakan tuh mana pemerasan, mana itu gratifikasi. Untuk bagaimana saya itu bisa menjelaskan kepada anak. Karena jujur ketika anak di sekolah Bu Marlina, kadang-kadang dia suka datang tuh ke rumah tuh. Ini saya dimintai uang sama kawan saya. Kalau enggak saya dipukuli dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk pemerasan ke penyuapan atau gratifikasi. Atau mungkin Bu Marlina ada contoh lain terkait dengan apa yang sangat membedakan pemerasan dan gratifikasi itu, Bu? Kalau antara gratifikasi dan pemerasan, tadi saya bilang kalau gratifikasi itu penerimanya tidak aktif. Oh, tidak aktif. Kita nggak minta kalau gratifikasi, tapi dikasih, ya kan? Artinya pemberi ini yang aktif. Tetapi kalau pemerasan, kita yang menerima ini yang aktif. Ada ancaman di dalamnya. Kalau gratifikasi nggak ada ancaman. Tadi kan saya bilang tanam budi. Tanam budi ini kan nggak ada ancaman. Dia prosesnya lama nih. Tanam budi. Kalau gratifikasi. Tapi kalau kalau misalnya pemerasan, ini ada ancaman, ada paksaan dari yang menerima. Tadi kan saya udah bilang, kamu kasih nggak? Kalau enggak dipukulin. Kalau nggak kasih nanti aku ini. Kalau nggak kasih nanti nilainya jeblok. Misalnya kan. Kalau nggak kasih nilainya di misalnya kalau nggak kasih nggak dilulusin. Misalnya. Atau misalnya dalam proses jabatan misalnya. Nah kan, kamu mau tempat di sini nggak? Atau nanti nih pindahin nih. Misalnya kan bisa seperti itu. Kalau kamu nggak kasih, aku pindahin kamu di mana? Oh, pindahin sampai ke daerah yang nih. Jauh lah, apalah gitu. Kan bisa seperti itu. Jadi itu pemerasan, artinya ada ancaman. Nah, dan dia penerima ini bersifat aktif. Nah, tapi kalau gratifikasi enggak, tidak ada ancaman. Dia lebih sifatnya tanam budi, prosesnya lama, seperti itu kalau gratifikasi. Jadi artinya nggak dikasih juga orang yang menerima nggak apa-apa nih, gitu kan? Nggak ada dia meminta. Tapi kalau pemerasan ini harus ya, kamu harus kasih aku ini, kalau enggak ini yang akan didapat. Ada dampaknya. Nah, ada itu tadi ada ancaman. Itu beda yang paling jelas ya antara pemerasan sama gratifikasi. Kalau suap menyuap dua belah pihak nih. Karena kita punya kepentingan tadi. Kalau suap menyuap kan ada sesuatu yang mau kita dapat. Contohnya Bu Marlina. Ya kan kita nih misalnya tadi kan kita pengen dapat layanan yang lebih. Gitu kan? Nah, suap menyuap ini ada kesepakatan antara dua belah pihak. Itu suap menyuap. Ya, namanya suap menyuap kan kamu nyuapin saya nyuapin kamu. Berarti kan dua-duanya nih. Yang namanya suap menyuap kan? Nah, kalau kita ini artinya suap menyuap artinya dua-dua belah pihak nih kalau suap menyuap. Nah, tapi kalau misalnya pemerasan yang lebih aktif adalah yang menerima, tetapi kalau misalnya gratifikasi ini yang menerima tidak aktif. Nah, seperti itu. Jadi ini ada perbedaan antara gratifikasi, pemerasan, kemudian suap menyuap. Suap menyuap sama-sama tahu nih. Sama-sama sepakat. Nah, gitu seperti itu. Ya. Sangat jelas sekali bedanya ya, gratifikasi, pemerasan, dan juga suap menyuap. Tinggal Bang Topan milih aja mau yang mana. Sahabat anti korupsi jangan kita lakukan ketiganya. Pokoknya jangan. Tadi sudah diberitahu oleh Bu Marlina, jangan sampailah kita kalau bagi rapor jangan kasih hadiah lah kepada guru, gitu ya. Itu contoh kecil. Artinya saya nggak bilang ini ya nanti tiba-tiba kita bilang mendiskreditkan guru. Enggak, itu hanya
contoh kecil saja. Banyak contoh-contoh lain, misalnya dalam proses pemberian layanan publik gitu ya. Banyak sekali gitu yang bisa kita lihat, misalnya dalam proses pembuatan paspor, pembuatan KTP, pengeluaran izin segala macam. Jadi bukan hanya ke guru ini bukan. tadi tapi ya. ada untuk semua lah, semua sektor ya, itu salah satu contohnya. Iya, salah satu. Ini karena pengalaman saya, Bu. Ya, nanti tiba-tiba orang saya mengkritik guru, bukan seperti itu, hanya contoh saja yang bisa terjadi. Jadi itu semua bisa terjadi di semua tempat pemberi layanan, itu semua bisa terjadi. Sekarang tinggal bagaimana petugasnya, apakah mau berdiri tegak, berani bilang tidak dengan korupsi atau tidak. Seperti itu. Siap, Bu Marlina. Nah, ini dari ketiga tindak pidana korupsi tadi, gratifikasi, pemerasan, dan suap menyuap tadi, Bu Marlina. Ini saya punya anak ini ya tadi tidak terasa gitu kan, karena ya kita pun mungkin belum teredukasi, khususnya untuk anak-anak kita, sahabat anti korupsi semua. Ini bagaimana caranya untuk menghindari itu semua? Nilai-nilai apa sih yang harus kita miliki agar terhindar dari gratifikasi, pemerasan, dan suap menyuap tadi? Mungkin Bu Marlina memiliki informasi untuk itu? Pertama tentu lingkungan kita ya. Lingkungan yang paling kecil dan sangat berpengaruh itu tentu keluarga, ya kan? Lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan juga di mana tempat lingkungan tempat kita beraktivitas, teman segala macam gitu kan. Nah ini juga punya pengaruh yang sangat besar gitu ya. Nah nilai-nilai anti korupsi ini di mana ini nanti bisa membentuk integritas seseorang atau anak sejak dini kita ajarkan. Oh misalnya kamu nak tidak boleh bohong, kamu harus jujur gitu kan. Nah, kalau bohong itu nanti akibatnya seperti ini. Nah itu yang pertama, itu dari keluarga nih. Misalnya nilai kejujuran yang harus ditanamkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nilai kemandirian. Jadi ada 9 nilai-nilai anti korupsi atau integritas di mana ini bisa kita ini kan di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita praktekkan. Jadi di situ ada ketaatan, ada keberanian, kemudian kesederhanaan. Ya ini penting karena kadang-kadang sederhana ini bisa enak diucapkan tetapi pelaksanaannya juga agak susah untuk bisa. Bagaimana sih sederhana gitu kan? Betul. Apakah pakaiannya yang kita lihat, perhiasannya, penampilannya atau apa gitu kan, itu juga. Jadi hidup sederhana. Kemudian bagaimana nilai kepedulian kita terhadap lingkungan, teman, saudara sebenarnya itu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah kedisiplinan, kemudian keadilan dan kerja keras. Ini adalah 9 nilai-nilai anti korupsi yang nanti akan membentuk integritas. Dan ini memang kita harapkan tuh sejak dini itu sudah ditumbuhkan. Ditumbuhkan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, sehingga nanti ketika besar, nah ini udah di dalam mindsetnya itu sudah, oh ya aku kalau begini nggak boleh. Ini ada punya orang diambil misalnya kan, orangnya nggak tahu, oh ini nggak boleh. Ya kan, karena udah di ini dari kecil. Nah kalaupun itu tidak, nanti itu dalam proses misalnya tadi di lingkungan sekolah itu bisa kita kita terapkan, kita edukasi anak-anak, generasi muda, sampai kalau di generasi muda juga lewat sampai di tingkat ketika sudah bekerja gitu kan. Ini masih terus, jadi proses sosialisasi, edukasi itu nggak akan pernah habis, nggak akan pernah berhenti. Kadang-kadang kita lupa kemarin. Ya. Yang namanya integritas itu naik turun. Ya. Jadi artinya satu saat kita punya nilai integritas, nggak mau nih, bisa berkata tidak nih kan. Ini tapi pada suatu saat dengan kondisi tertentu mungkin kita bisa goyah gitu. Nah inilah nilai integritas itu bisa naik turun. Makanya perlu terus kita upayakan mengedukasi, mengingatkan orang untuk senantiasa, oh ya kita harus berjalan lurus nih. Bisakah kita bilang tidak? Seperti itu kan?
Nah, ini yang kita harapkan. Tentu pemerintah nggak bisa bekerja sendiri, gitu ya. Pemerintah memerlukan bantuan dari semua elemen masyarakat, semua organisasi, gitu ya, untuk bisa membantu mengedukasi ini kepada masyarakat, untuk terus mengingatkan masyarakat, mengingatkan aparat pemerintah untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar dan menghindari yang namanya korupsi. Tidak mudah memang, tetapi bukan tidak mungkin untuk kita lakukan. Itu dia Bu Marlina. Tadi ada 9 nilai ya yang tadi Ibu sebutkan. Iya. Mungkin kalau kita ucapkan mudah gitu ya. Betul. Tapi jujur ketika menerapkan bahkan memberitahu kepada anak itu ini cukup sulit. Kadang-kadang saya katakan ya sederhana saja hidup, tapi anak-anak ini kadang-kadang sederhana dalam bentuk apa gitu kan? Apakah kita sederhana itu pensilnya sampai pen sependek ini kita pakai begitu kan? Kita rawat-rawat atau bagaimana begitu kan? Disitulah mungkin kita sebagai teladan mungkin ya Bu Marlina ya. Karena yang tadi saya tangkap dari Bu Marlina itu memang selain daripada lingkungan juga keluarga. Nah, memang ini menjadi salah satu yang tugas yang memang cukup berat bagi orang tua dan lingkungan yang memang harus terus mengedukasi tadi yang seperti disampaikan Bu Marlina agar anak-anak kita sebagai generasi penerus itu terhindarkan dari tindak pidana korupsi, hal-hal yang mungkin perilaku korupsi yang bisa merusak jati diri bangsa seperti itu Bu Marlina. Nah, ini kaitannya dengan pekerjaan Bu Marlina nih. Ya. Nah, boleh senggol-senggol nih Bu. Ya, jadi gini, kita punya beberapa program kegiatan yang kita lakukan dalam rangka mengedukasi ini, gitu ya. Ada kita tadi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat segala macam itu. Kita ada yang namanya untuk anak muda ya. Untuk anak muda kita ada yang namanya IGS. IGS itu Inspektorat Go to School. Jadi kami dengan teman-teman pergi ke sekolah-sekolah gitu ya, untuk mencoba memberikan pemahaman, sosialisasi kepada generasi muda, karena ini nanti ke depan dia yang akan memimpin, dia yang akan menjalankan pemerintahan ini, seperti itu. Jadi kader-kader ini yang kita terus berikan pemahaman. Jadi kita Inspektorat Goes to School. Ada seperti itu. Ya, itu untuk anak-anak nih. Kemudian kita juga punya kegiatan yang selain untuk yang masuk sekolah-sekolah, kita punya juga untuk yang generasi muda. Nah, jadi kita mencoba mendekati teman-teman yang generasi muda, kita coba berikan juga pemahaman mereka. Dan seperti tadi saya katakan, ini upaya harus terus kita lakukan, tidak boleh berhenti, tidak boleh menyerah, tidak boleh lelah untuk melakukan ini. Nah, kemudian juga kita punya program kalau yang generasi muda itu kita juga mencoba bekerja sama dengan pramuka. Nah, ada kerjasama juga. Iya, pramuka ini kan banyak generasi muda di situ. Nah, kita coba dekati juga nih teman-teman adik-adik pramuka segala macam. Di situ juga kita masuk gitu. Nah, ke kabupaten, pramuka yang ada di kabupaten, yang di provinsi kita coba masuk gitu. Nah, ini untuk yang generasi muda. Kemudian kita punya juga lewat lewat PKK, lewat Dharma Wanita. Karena ibu itu punya peranan yang sangat penting di dalam rumah tangga. Bagaimana dia mendidik anaknya, kemudian juga bagaimana dia bersikap tingkah laku untuk mengingatkan suaminya. Kalau yang PNS Dharma Wanita kan, ini jangan sampai nih seperti ini. Ini uangnya dari mana Pak? Misalnya kan dibawa pulang-pulang bawa duit banyak, dia aja kan nggak tahu uangnya dari mana gitu kan. Nah, ini juga punya peranan penting. Nah, kita juga punya nih kerjasama dengan PKK, kerjasama dengan Dharma Wanita, gitu ya, dalam rangka mengedukasi, mensosialisasikan program-program anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi, dengan harapan nanti di keluarga juga yang ibu-ibu yang di PKK, ibu-ibu yang Dharma Wanita juga bisa nih mengedukasi keluarganya, tetangganya, segala macam. Karena PKK itu organisasi yang punya peranan yang sangat besar. Dan dari mulai desa itu sudah ada PKK, kecamatan, kelurahan sampai provinsi. Nah, kita meminta bantuan dari mereka untuk ikut. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian Dharma Wanita juga sama seperti itu. Ini hal-hal yang coba kita lakukan kepada teman-teman kepada masyarakat
Karena kita tidak mampu bergerak sendiri. Betul, nah, betul. ini yang kita minta bantuan kepada organisasi PKK, organisasi Dharma Mitra. Alhamdulillah ini sudah berjalan berapa tahun dan PKK sangat membantu kami, welcome dengan program ini, dan mereka juga mensosialisasikan ke daerah-daerah. Bu Marlina, ini terkait dengan pengusaha, adakah edukasi sampai dengan ke swasta, Bu Marlina? Atau hanya inspektorat itu lingkupnya hanya pemerintah saja, atau ada nggak sosialisasi untuk swasta, pengusaha gitu? Ada nggak sih? Ya itu tadi, kan kami bersama KPK nih, kan tadi kita di awal saya sudah bilang, Direktorat Akbu itu juga punya program untuk ke dunia usaha. Okay. Nah, jadi kita juga sama-sama dengan KPK untuk juga mensosialisasikan ini, untuk juga memberikan pemahaman kepada mereka. Nih kalau ngurus sesuatu begini, nah jangan yang seperti tadi yang Bang Topan bilang, aku mau cepet nih, jadi ya udah gitu kan. Nah, seperti ini juga kita usahakan ya. Artinya semua upaya kita lakukan. Ya mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang kita lakukan ini nanti akhirnya bisa membantu mengurangi tingkat tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Barat. Kami nggak bisa bekerja sendiri. Kami perlu bantuan dari semua pihak, dari semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Itu kita juga butuh bantuan mereka. Kami juga punya program untuk masuk ke kampus. Ya, Inspektorat Goes to Kampus itu juga kita akan lakukan seperti itu untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa. Dan kita melakukan sosialisasi, kita undang semuanya. Bukan semua ya, tapi perwakilan dari universitas segala macam itu, kemudian sekolah-sekolah tinggi itu juga pernah kita kumpulkan untuk kita berikan sosialisasi kepada adik-adik mahasiswa. Jadi ini beberapa hal yang kita lakukan terkait dengan sosialisasi, edukasi, hal-hal yang berkaitan dengan anti korupsi. Ya, mudah-mudahan upaya yang kita lakukan ini membuahkan hasil. Amin, amin. Sehingga bisa terwujud masyarakat Kalimantan Barat, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang betul-betul bisa bersih tanpa ada korupsi. Oke, luar biasa Bu Marlina. Ini mungkin salah satu kampanye anti korupsi juga. Ya, sahabat anti korupsi, dari Inspektorat kita mengadakan podcast untuk mensosialisasikan anti korupsi, pendidikan anti korupsi untuk masyarakat khususnya di Kalimantan Barat dan umumnya untuk warga negara Indonesia keseluruhan. Oke, Bu Marlina. Ada satu lagi saya lupa program saya. Gimana? Kita ini juga sudah merambah ke desa. Nah, ini sebenarnya program dari KPK juga ya. Itu ada kemarin kita sudah launching desa anti korupsi. Oh, sudah ada sampai ke desa juga ya. Desa anti korupsi. Nah, tentu ini program KPK, tapi kita yang melanjutkan di sini, kita yang mengajak masyarakat di kabupaten, di desa-desa. Oh, ini kita membentuk desa-desa anti korupsi. Dan kemarin kita sudah launching, kemudian ini juga terus kita jalankan replikasi desa-desa anti korupsi, sehingga nanti semua desa yang ada di Kalimantan Barat kita harapkan bisa sudah banyak dana kan yang dialirkan ke desa, ada dana desa segala macam yang nilainya lumayan besar. Gitu. Nah, kita juga mengedukasi teman-teman di desa, yuk kita nih sama-sama kita jadikan desa ini menjadi desa anti korupsi, dengan harapan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa itu juga bisa terlaksana dengan baik sesuai rencana dan tidak ada korupsi di dalamnya. Nah, sampai ke situ kita. Sampai ke desa ya, mulai dari sekolah, kampus, kemudian swasta, sampai dengan ke ibu-ibu PKK, sampai dengan ke desa. Sampai ke desa. Iya, saya baru mendengar ada ke Pramuka, Bu. Luar biasa ya Inspektorat ini ya. Seperti itu. Di samping ke teman-teman OPD kita lakukan. Ya. Sangat masif sekali Inspektorat dalam fungsi pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya internal untuk di pemerintah provinsi ya Bu Marlina. Dan para sahabat anti korupsi semua, kita sudah mendapatkan banyak sekali pencerahan dari Ibu Marlina. Luar biasa sekali Ibu Marlina. Kesimpulan daripada pertemuan kita kali ini,
adalah jangan sampai korupsi. Itu intinya ya kepada semua sahabat anti korupsi. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Marlina apa itu tugas inspektorat sampai dengan apa saja program-program yang sudah dilaksanakan. Dan juga kepada sahabat anti korupsi, jangan lupa tadi apa itu gratifikasi, apa itu pemerasan, dan apa itu suap menyuap, yang mudah-mudahan setelah semua penjelasan tadi sudah disampaikan, semua sahabat anti korupsi itu mengetahui dan juga menjauhinya, dan tetap tanamkan 9 nilai anti korupsi yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Marlina. Oke, terima kasih Ibu Marlina, luar biasa sekali kesempatannya bisa mengajak untuk berdiskusi dengan Bu Marlina. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dan bisa bertegur sapa dengan sahabat anti korupsi semua. Terima kasih. Ada satu pesan Bu Rangkai Oke, silakan, untuk semua Marlina. sahabat anti korupsi, jangan katakan tidak pada korupsi. Dan berani jujur itu hebat. Oke, kita sama-sama saja Bu Marlina. Oke. Katakan tidak untuk pada korupsi dan berani jujur itu hebat. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.